Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sebelum kita mulai kuliahnya, silakan Anda bisa memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita bertemu untuk kelas parasitologi, virologi, dan mikrobiologi. Ya, jadi saya dosen pengampu terakhir yang masuk. Biasanya untuk MPV ini saya masuk di pertemuan awal. Cuman kemarin karena ada bentrok jadwal dengan kuliah yang lain sehingga sesuai kesepakatan dosennya saya jadinya masuk di akhir gitu ya. Untuk MPV ini sebentar ya. Gimana? Mbak sama Dek ini ke sini. Oke, kita lanjut ya. Jadi kuliah kita ini diampu oleh 3 dosen ya. Berarti nanti untuk sistem penilaiannya untuk masing-masing dosen akan mendapatkan proporsi yang sama persentasenya. Nah, untuk persentase nilai saya nanti adalah gabungan antara nilai UAS, ada nilai tugasnya, ada nilai aktivitas dan presensi Anda. Jadi kalau misalkan kuliah, Anda ada sesuatu yang tidak dimengerti kemudian bertanya, atau mungkin saat saya membuka kesempatan untuk Anda bisa menceritakan sesuatu, nah itu silahkan dimanfaatkan karena lumayan bisa menaikkan nilai Anda nanti untuk nilai gabungannya. Ya, oke. Nah, sebagai pendahuluannya, di sini kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian masing-masing istilah tersebut. Ya, jadi yang pertama di kuliah ini kita belajar tentang mikrobiologi. Ya, kalau dilihat dari asal katanya, mikro itu kan ukuran, berarti kita mempelajari makhluk hidup yang ukurannya mikro. Anda ingat kembali bahwa untuk satuan itu kan banyak ya, ada mili, ada mikro, ada nano, dan ada piko. Kalau disebut mikrobiologi berarti dia 10 pangkat min 6 meter, berarti dia 1/1 juta. Artinya kan kecil sekali. Nah, mikroorganisme atau makhluk hidup yang ukurannya kecil sekali ini tidak bisa diamati dengan mata biasa, sehingga biasanya secara sederhana kita lakukan pengamatan terhadap mikroorganisme ini menggunakan mikroskop. Ya, dan kemudian mikroorganisme ini kebanyakan sel tunggal, jadi makhluk hidup yang tubuhnya hanya terdiri atas satu sel atau uniseluler. Ya, kemudian kita juga akan mempelajari di sini mengenai parasitologi. Kalau dari asal katanya kan ada tuh kata parasit ya. Parasit berarti sesuatu organisme atau makhluk hidup yang menumpang hidupnya pada organisme lain dan dia sifatnya merugikan. Dia sifatnya merugikan bisa karena dia mengambil nutrisi dari inangnya. Kalau organisme yang menumpangnya kita sebut parasit, organisme yang ditumpangi itu kita sebut dengan inang atau host. Ya, nah parasit bisa bersifat merugikan karena parasit mengambil nutrisi dari inangnya, menghasilkan senyawa toksin, mengganggu metabolisme, dan berbagai mekanisme yang sifatnya nanti merugikan inang. Nah, ada beberapa makhluk hidup yang memang menumpang nih pada makhluk hidup lain. Contoh paling sederhananya kalau Anda lihat bunga anggrek, itu kan anggrek yang bukan anggrek tanah ya, anggrek yang hidupnya nempel di pohon. Nah, itu bukan termasuk parasit meskipun dia hidup bersama dengan organisme lain karena kata kuncinya tadi adalah merugikan. Itu tidak di pohon anggrek itu dia tidak merugikan. Jadi tidak termasuk parasit, gitu ya. Nah,
Parasitologi berarti ya ilmu yang mempelajari tentang parasit. Kemudian pokok bahasan yang ketiga ada virologi. Virologi berasal dari kata virus. Virus ini adalah sesuatu yang kalau secara ukuran dia jauh lebih kecil dibandingkan dengan mikroorganisme. Bahkan beberapa virus itu sifatnya malah menginfeksi mikroorganisme. Contohnya bakteriofaga. Nah, bakteriofaga itu adalah bakteri yang virus yang menginfeksi bakteri. Ya. Nah, sebetulnya mikroorganisme ini bisa terdiri atas bakteri, kelompoknya dua yang utama ya, terdiri atas bakteri dan jamur. Kalau nanti Anda masuk di laboratorium steril, di situ Anda akan lihat bahwa kondisi pertumbuhan dan juga media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri dan jamur itu berbeda. Kalau jamur biasanya memang perlu waktu yang lebih lama dibandingkan dengan bakteri. Nah, mikroorganisme, kemudian virus, itu ada yang sifatnya mikroorganisme ya, terutama mikroorganisme itu ada yang sifatnya menguntungkan, ada yang sifatnya merugikan. Ya, menguntungkan itu karena dia memiliki banyak fungsi dalam kehidupan kita yang positif. Seperti kita banyak manfaatkan dalam pembuatan makanan, seperti kalau Anda makan tempe tadi pagi, atau makan sambal kecap, atau minum Yakult, atau makan yogurt. Nah, itu adalah contoh makanan yang dikembangkan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Ya, kemudian dia juga berfungsi pada proses pembusukan. Pembusukannya di mana? Yang pertama, pembusukan sampah-sampah organik itu dibantu oleh mikroorganisme. Kemudian pembusukan di dalam saluran pencernaan manusia juga dibantu oleh mikroorganisme. Mikroorganisme yang membantu pembusukan di tubuh kita itu adalah Escherichia coli atau E. coli. Ini merupakan salah satu bakteri yang sudah ada di tubuh kita ketika kita dilahirkan. Jadi kalau di dalam kandungan sih belum ada. Begitu keluar, mulai masuklah si bakteri itu ke saluran pencernaan. Tetapi E. coli ini tidak menimbulkan sakit atau menimbulkan diare. Hanya ketika jumlahnya terlalu banyak atau Anda sedang jalan-jalan di kota lain terpapar oleh E. coli yang berbeda dengan E. coli yang ada pada tubuh Anda, itu bisa menyebabkan diare. Tetapi selama jumlahnya terkontrol tidak masalah dan dia memang dibutuhkan di tubuh kita untuk membantu proses pembusukan terutama makanan serat ya karena manusia tidak bisa mencerna serat. Sebetulnya serat itu hanya lewat di dalam saluran pencernaan kita, dia tidak bisa diabsorpsi. Tapi keberadaan serat dalam diet kita itu sangat penting sekali untuk kesehatan ya. Kemudian mikroorganisme ini juga banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian, terutama untuk mengikat nutrisi nitrogen. Udara kita, udara yang Anda hirup ini banyak sekali unsur nitrogennya. Tapi N2 bebas yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Harus diikat dulu oleh mikroorganisme, baru nanti bisa digunakan untuk pertumbuhan tanaman tersebut ya. Kemudian ada mikroorganisme yang sifatnya merugikan. Mikroorganisme yang sifatnya merugikan ini terutama karena dia menyebabkan penyakit. Banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Ya, tifus itu juga karena infeksi bakteri. Salah satunya yang paling sering. Atau tetanus itu juga disebabkan karena infeksi bakteri. Nah, saya akan berikan waktu kepada Anda, silahkan Anda cari ya, jadi boleh buka berbagai sumber yang bisa Anda akses, boleh lihat di internet. Masing-masing mahasiswa memberikan contoh untuk satu mikroba yang sifatnya menguntungkan dan satu mikroba yang sifatnya merugikan ya. Ini saya batasi pada kelompok bakteri saja ya. Jadi kan banyak sekali. Nah, bakteri apa yang menguntungkan yang dipakai manusia? Silahkan dicari. Saya berikan waktu 15 menit. Nanti kita join kembali di Zoom ya. Terima kasih. Disiapkan jawaban terbaiknya. Izin Bu, Ya, itu ya. berupa Cerita maksud aja.
cerita Oh, aja ada cerita. ya. Jadi Anda nyari kalau bisa ya lengkap. Berarti kan Anda pakai misalkan contohnya mikroorganisme A, dia sifatnya merugikan karena menyebabkan penyakit ini. Kalau Anda bisa tambahin misalkan gejalanya ini loh, gitu itu tuh lebih baik. Mikroorganisme B, dia sifatnya menguntungkan karena digunakan untuk membantu membuat apa dengan fermentasi apa. Itu akan lebih baik. Ya, jadi cerita saja, tidak usah dibuat dalam bentuk tugas tertulis. Terima kasih. Kemang apa kemang mikroba ya mikroba yang menguntungkan dan merugikan manusia. Bro, Kapan-kapan ya? iya gimana mikroba yang menguntungkan dan merugikan manusia ya? Kudu bakul tempe klondaran untuk saya kira bakul nyapo. Ngoseng Mikroba yang menguntungkan dan merugikan manusia. Oh, tenan. Pengen sego goreng kono ora bakul nyapo. Dia menguntungkan dan merugikan. SN-nya ya yang mau cerita. Saya Ibu. Ya, silahkan Dewinda. Baik Ibu, saya menemukan bakteri yang berguna atau bermanfaat dalam kehidupan manusia. Yaitu salah satunya ada bakteri Lactobacillus, yaitu dapat digunakan dalam produksi keju dan yogurt. Terus ada bakteri Saccharomyces. Bakteri ini dapat digunakan dalam produksi alkohol dan makan basi seragi. Dan juga dapat digunakan dalam produksi bahan kimia dan obat-obatan. Itu yang bakteri yang menguntungkan. Untuk bakteri yang merugikan itu ada Terima kasih Mbak Dwinda. Apalagi? Cukup itu saja Ibu. Ya, baik, terima kasih. Tadi Mbak Dewinda sudah menyebutkan ya beberapa contoh bakteri seperti yang menguntungkan itu Lactobacillus. Lactobacillus ini memang salah satu bakteri yang paling sering dikembangkan jadi suplemen ya. Kalau Anda lihat, selain digunakan untuk keju dan sebagainya, karena bakteri ini menghasilkan asam ya. Jadi kalau Anda perhatikan kan rasanya Yakult, sorry ya sebut merek soalnya saya lupa nama cairannya itu apa. Yakult itu kan rasanya agak asam, yogurt rasanya agak asam juga. Nah, keasaman yang bisa Anda rasakan itu adalah hasil metabolisme dari bakterinya. Ya, nah pada saat pembuatan keju apa yang terjadi? Nah, susu itu kan sebenarnya suspensi, ya toh, ada proteinnya, ada lemaknya, di situ ada pembawanya air yang dia bisa menjadi satu fase. Ketika pH-nya berubah, jadi ketika tumbuh bakteri di situ pH-nya berubah, pH-nya turun, akan terjadi penggumpalan. Yang digumpalkan adalah komponen non-air. Ya toh, jadi kalau Anda lihat keju itu makanya padat dan jenis bakteri yang berbeda akan menghasilkan cita rasa keju yang berbeda juga. Ya, ada yang cepat, ada yang lama. Tetapi kalau keju-keju yang kita makan nih ya, yang biasa saya pagi bikinkan untuk anak saya sarapan, keju-keju yang apa sih lembar, apa keju yang itu bukan dari fermentasi bakteri. Kalau yang itu berdasarkan penambahan asam basa reaksi biasa saja. Karena kalau Anda menggunakan bakteri, itu diperlukan waktu yang lama. Sehingga memang keju kalau diprosesnya lama, harganya kan semakin mahal. Ya. Kemudian tadi yang merugikan, contohnya ada salmonella. Salmonella ini banyak
banyak spesiesnya. Ada Salmonella typhi, itu yang paling parah penyakitnya istilahnya ya. Selain diare, kalau kita bandingkan dengan diare, ya J6 tifus. Salmonella typhi itu yang menyebabkan tifus. Nah, Salmonella ini termasuk organisme komensal juga sebetulnya. Komensal artinya dia itu hidup di permukaan benda-benda, hidup di permukaan tubuh kita. Tapi apakah dia bisa menyebabkan penyakit atau tidak? Ya tergantung apakah dia bisa masuk ke dalam tubuh yang pertama, dan yang kedua adalah respon kekebalannya. Ya, selama kulit sebagai bagian terluar tubuh Anda itu intact itu artinya tidak ada luka terbuka, maka bakteri dan virus tidak bisa masuk. Kecuali kalau virus-virusnya memang airborne atau menular dengan perantara udara, itu bisa masuk melalui saluran pernapasan. Tetapi selain itu, virus dan bakteri kalau tidak ada lukanya tidak bisa masuk. Ya, oke. Mungkin ada yang mau menceritakan lagi apa yang sudah diperoleh dari hasil penelusuran pustakanya, silakan. Saya Ibu. Boleh, Mbak Anggita Safrin ya, betul? Ya, Silakan. contoh bakteri yang menguntungkan Streptococcus glyceus dimanfaatkan untuk menghasil antibiotik streptomycin sehingga banyak dimanfaatkan dalam industri obat-obatan. Bakteri Saprophit anaerob dimanfaatkan untuk pembuatan biogas atau gas. Bakteri yang merugikan. Contohnya ada Clostridium botulinum menghasilkan racun botulinin seringkali terdapat pada makanan kalengan. Kedua, Leuconostoc mesenteroides penyebab pelendiran makanan. Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anggita. Dari contoh yang disebutkan Mbak Anggita tadi, yang menarik adalah Clostridium botulinum ya, itu yang menghasilkan toksin botulinum ya. Memang dia banyak di makanan-makanan kaleng atau makanan-makanan yang overfermentasi. Overfermentasi itu ini sebagai contoh ya, tapi tidak ada di tempe maksudnya. Ini hanya sebagai contoh. Kalau Anda lihat tempe itu kan hasil fermentasi. Dia kalau sudah difermentasi kan enak tuh jadinya keluar miselia jamurnya. Tapi kalau dia difermentasi lebih jauh lagi jadi tempe bosok ya toh mau yang biasa dibikin sebagai sambal tumpang. Nah, itu namanya over fermented. Kan harusnya dia jadi tempe tumbuh miselianya itu sudah cukup, sudah enak ya toh. Nah, Clostridium botulinum ini memang dia adalah toksin. Tetapi pada perkembangannya, toksin ini malah digunakan dalam bidang kecantikan. Anda ada yang pernah mendengar botox? Ada yang bisa cerita botox itu yang Anda ketahui apa sih botox itu? Singkat saja, tidak apa-apa. Masih saya tunggu ya. Botox itu yang untuk wajah berkerut agar tidak berkerut gitu, tak, Bu? Ya, betul. Botox yang saat ini banyak digunakan untuk mengatasi kerutan wajah. Ya, itu dari toksinnya ini sebetulnya karena dia mematikan sel sarafnya. Sehingga kalau orang disuntik botox itu memang nggak ada kerutannya. Tapi gimana ya, kulitnya kencang tidak ada kerutan, tapi kan bisa terlihat ya sebetulnya orangnya
kehilangan ekspresi naturalnya lah kalau bisa dibilang gitu. Mungkin kalau dilihat pas diem ya cantik, bagus gitu. Tapi pas dia tertawa karena sarafnya mati yang mengangkat sel-sel ototnya sehingga sel ototnya kan tetap tidak bisa berubah. Panggah ngono gitu loh. Jadi kalau orangnya tersenyum pun ekspresinya akan menjadi ya kurang natural, mungkin bisa dikatakan begitu ya. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan kuliahnya. Oke. Nah, untuk perkembangan dari mikrobiologi sendiri itu sebenarnya merupakan salah satu cabang ilmu yang sudah cukup lama berkembang ya. Meskipun orang zaman dahulu ngertinya ragi, tidak tahu kalau ragi itu termasuk jamur, tidak tahu kalau ragi itu termasuk makhluk hidup, tetapi sebenarnya ragi itu sudah banyak dimanfaatkan untuk membuat anggur gitu ya, fermentasi anggur. Kalau di kita mungkin membuat tempe tahu dan sebagainya. Jadi penggunaannya jauh lebih lama dibandingkan dengan perkembangan ilmu pengetahuannya. Dia baru mulai dipelajari itu pada abad ke-16, di mana seorang ahli yang bernama Robert Hooke itu menemukan atau mengeluarkan satu istilah yang dikatakan sebagai sel teori. Di sini beliau mempostulatkan bahwa selain manusia dan makhluk hidup lain yang ukurannya besar, ini sebenarnya ada makhluk hidup yang ukurannya kecil, yang ada di sekitar kita. Tapi makhluk ini apa? Itu belum diketahui. Baru pada waktu kemudian, masih di abad 16, itu muncul penemuan terkait dengan mikroskop. Mikroskop yang awal-awal dulu dikembangkan, itu hanya terdiri atas rangkaian lensa yang bisa melewatkan cahaya matahari. Nah, lensa yang digunakan ini adalah lensa pembesar yang memiliki daya perbesaran. Setelah diamati, spesimen yang diambil dari air kolam, oh ternyata kok ada yang gerak-gerak ya. Berarti di situ ada makhluk hidupnya. Makhluk hidup ini ukurannya sangat kecil sekali. Nah, ini adalah beberapa mikroorganisme dari golongan bakteri. Ada amoeba, ini adalah yang tidak punya bentuk tertentu. Ada paramecium bentuknya seperti ini, ada euglena, ya bisa Anda lihat di sini ada cilia. Cilia ini adalah organ yang digunakan untuk berpindah, kalau euglena itu punyanya flagella. Yang di bawahnya ini apa? Yang di bawahnya adalah sel dari tubuh manusia atau sel Anda. Kalau Anda lihat tubuh Anda ini adalah kumpulan sel-sel yang saling menyatu untuk menjalankan fungsi tertentu. Jadi ini ada, kalau dilihat dari perkembangan manusia ya, ini ada satu sel telur, jumlah DNA-nya setengah, ketemu sama sel sperma, jumlah DNA-nya juga setengah, kemudian mereka berfusi menjadi satu sel. Sel telur itu kalau sudah kemasukan satu sperma, dia akan mengunci dirinya sehingga tidak masuk sperma yang kedua, kecuali pada individu yang secara genetik punya kecenderungan untuk punya anak kembar. Nah, itu beda lagi ceritanya ya. Kalau secara normal tadi satu sel telur dan sperma bergabung menjadi satu sel saja. Kalau Anda bayangkan ya cuma satu sel ini toh. Tadi kan materi genetiknya setengah-setengah. Kalau bergabung ya satu sel ini menjadi memiliki materi genetik utuh. Dari satu sel itu kemudian dia membelah diri menghasilkan 2 sel, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya sampai tumbuhlah menjadi seorang bayi, ya seorang anak. Nah, kalau dilihat sel-selnya tadi ya, sel-sel kumpulan itu akan membentuk organ. Organ punya fungsi yang spesifik. Sebenarnya kalau dilihat seluruh sel tubuh Anda, baik sel yang menyusun jantung, menyusun rambut, menyusun kuku, itu punya materi genetik yang sama. Tetapi sel yang di tubuh manusia itu punya berkembang menjadi sel yang menjalankan fungsi spesifik. Jadi kalau misalkan sel rambut, ya fungsinya untuk melindungi kepala dari panas dan seterusnya. Kalau selnya mikroorganisme, satu selnya ini bisa melakukan seluruh fungsi kehidupan. Ya, kalau kita kan beda. Satu selnya itu, kalau selnya cuma sel rambut, ya dia fungsinya hanya melindungi saja. Tapi dia tidak bisa menjalankan fungsi yang lain. Ya, tapi kalau misalkan dia sel
pankreas. Oh, dia fungsinya menghasilkan insulin. Ya, berarti dia bisa menghasilkan insulin tetapi tidak bisa melakukan fungsi yang lain. Kalau sel mikroorganisme itu semuanya dia lakukan dalam satu sel. Nah, bagaimana reproduksinya? Kebanyakan mikroorganisme dan juga virus, fungi, itu bereproduksi dengan aseksual, ya, tidak perlu pasangan. Dia bereproduksi dengan membelah diri, atau kalau pada golongan jamur, itu kita sebut dengan pertunasan atau budding, ya. Kalau anaknya atau mikroorganisme barunya dihasilkan dari proses pembelahan diri, maka secara genetik, anak yang dihasilkan, anak bakteri yang dihasilkan, itu akan sama persis 100% dengan induknya, induk bakterinya. Karena materi genetiknya sama. Beda dengan manusia, kalau manusia itu kan separuh-separuh ya. Dia membawa setengah materi genetik dari sel telur, dia membawa setengah materi genetik dari sel sperma. Sehingga kalau Anda amati diri Anda, dari wajah Anda saja ya, itu bisa dibedakan, oh matanya koyok bapak E, alisnya koyok ibu E, hidungnya koyok bapak E ya. Karena memang Anda adalah produk kombinasi antara kedua orang tua Anda. Kalau di mikroorganisme enggak, dia karena hanya satu induk, berasal dari satu induk, maka dia akan sama persis dengan induknya. Tetapi mikroorganisme ini dibekali kemampuan untuk merubah dirinya melalui proses mutasi. Kalau manusia bisa terjadi mutasi, bisa, tapi kebanyakan jadi kanker, jadi sel yang membahayakan. Kalau mikroorganisme bisa mutasi, bisa. Mutasinya ini kebanyakan dia gunakan untuk mempertahankan hidupnya. Jadi kalau Anda kemarin masih ingat pandemi COVID, itu kan mutasi COVID-nya cukup cepat ya, sehingga sekarang muncul varian Omikron, besok muncul varian Gamma, dan seterusnya. Jadi perubahan itu didapatkan oleh mikroorganisme dari proses mutasi, bukan dari proses perkawinan. Nah, karena mikroorganisme dan juga virus, kalau parasit ada yang ukurannya kecil seperti plasmodium yang menyebabkan malaria, itu kan hanya satu sel. Nah, itu ukurannya kecil. Tapi ada juga tuh parasit yang ukurannya besar tinggal di dalam tubuh seperti cacing, itu ukurannya besar. Nah, untuk mikroba, kemudian virus, kemudian parasit uniseluler yang ukurannya kecil, bagaimana cara kita bisa mempelajari organisme tersebut? Yang pertama dengan menggunakan mikroskop, ya, karena mikroskop punya kemampuan untuk memperbesar objek. Kalau mikroskop yang Anda gunakan di lab itu mungkin bisa memperbesar sampai 15.000, ada yang 1.000, dan seterusnya. Dengan adanya mikroskop kita bisa lihat nih, oh bakteri yang menginfeksi orang ini bentuknya bulat-bulat, oh bakterinya bentuknya panjang-panjang, sehingga dites kalau misalkan misalkan ada orang yang masuk rumah sakit, dugaan diagnosanya infeksi, kan nanti dicek ya darahnya atau urinnya dicek, dilihat di situ ada bakterinya atau tidak. Ya, cara melihatnya gimana? Ya pakai mikroskop ini salah satunya. Ada enggak bakterinya? Ya. Kemudian yang kedua, bakteri itu kan bentuknya kan bentuk utamanya itu ada batang, ada bulat. Itu yang paling banyak tuh batang dan bulat. Tetapi banyak bakteri yang bentuknya batang. Jadi kita nih sudah pastikan ya mendiagnosa pasien. Bukan kita yang bertugas mendiagnosa pasien ya. Sudah ada diagnosa pasien, dia infeksi, yang menginfeksi itu betul adalah bakteri, bakterinya bentuknya batang, lah yang bentuknya batang banyak. E. coli ya bentuknya batang, TBC ya bentuknya batang. Lah kita harus konfirmasi, ini E. coli atau Salmonella atau TB. Nah, perlu konfirmasi lagi. Untuk memastikan identitas dari bakteri yang menginfeksi, itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Di antaranya dengan pewarnaan, karena pewarnaan ini sifatnya spesifik. Jadi,
pewarnaan ini hanya bisa mewarnai TBC saja, kuman yang menyebabkan TBC tetapi tidak bakteri yang lain, contohnya begitu. Nah, ada yang dengan penumbuhan pada media spesifik. Kenapa kok sampai harus diidentifikasi? Kenapa enggak orangnya, oh infeksi ya sudah ganti antibiotik gitu ya. Kenapa harus sampai diidentifikasi bakterinya ini, bakteri bentuknya basil atau kokus, gramnya positif atau negatif, itu adalah keterangan yang Anda baca dari hasil cek lab. Jadi kalau Anda punya kesempatan membaca hasil cek lab, coba diamati ya. Nanti ada keterangan dia basil atau kokus, gram positif atau negatif, dan seterusnya ada informasi lainnya. Nah, informasi ini penting untuk kita dapatkan agar kita tahu bakteri yang menginfeksi apa. Kalau kita tahu bakterinya apa, kita bisa mengikuti guideline terapi untuk penyakit tersebut. Ya. Kemarin barusan di Kediri ini kan ada KLB ya. KLB-nya kebanyakan diderita anak-anak. Yang pertama KLB-nya demam berdarah. Kemudian KLB yang kedua adalah infeksi virus. Saya dapat tuh dua-dua bonusnya. Anak kedua dapat kena demam berdarah, anak yang pertama kena virus. Tapi virusnya itu tidak bisa diidentifikasi. Dicek darahnya bagus, dicek urinnya bagus, dicek paru-parunya bagus, tapi dia terus demam. Demamnya tinggi. Ini adalah demam paling tinggi yang diderita anak pertama saya ya. Demamnya tinggi sampai dia agak-agak kejang gitu, tapi nggak sampai kejang. Dan ternyata itu banyak sekali di rumah sakit yang mengalami gejala yang sama. Kalau sudah kayak gitu, guideline terapinya apa ya? Guideline terapi infeksi virus secara umum, ya karena bakterinya di biopsi apapun tidak ketemu, darahnya nggak ada, di urin nggak ada, di feses nggak ada. Jadi ya sudah dijaga suhu tubuhnya, perutnya biar nggak sakit, biar dia mau makan, asupan nutrisinya, asupan airnya, ya cuman itu sehingga nanti mikroba yang menginfeksi itu akan dieliminasi oleh sistem kekebalan tubuh. Tapi kalau misalkan kasusnya seperti TBC, tidak terdiagnostik, ya kita nggak tahu nih kalau orangnya itu ternyata kena TB, mikirnya cuma batuk biasa, nggak diobati TB, jadilah dia penular aktif. Ya toh, orang TB pada masa awal-awal TB kan tubuhnya sehat, ya cuma dia batuk-batuk aja. Nah, pada saat batuk-batuk itu kan dia sudah menjadi penular aktif. Nah, kalau nggak endang didiagnosa kalau dia TB, ya dia jalan-jalan terus. Jadi nular-nularin ke orang lain, ya toh. Tapi kalau kita bisa tegakkan diagnosanya, kita tahu bakterinya apa, sakitnya apa, kita bisa dengan tepat memberikan obatnya. Ya, karena meskipun itu bakteri yang menginfeksi, antibiotik itu tidak berspektrum luas. Antibiotik itu hanya efektif pada jenis bakteri tertentu. Jadi, antibiotik A bisa digunakan untuk bakteri A, B, C, D. Antibiotik Y bisa digunakan untuk bakteri E, F, G, K. Gitu ya. Jadi, tidak semua antibiotik itu bisa membunuh semua bakteri. Maka Anda perlukan tadi identifikasi, ya. Oke, ini adalah gambaran mikroskop yang mungkin paling sering Anda temui di laboratorium. Bentuknya kan kayak begini ya. Ini mikroskopnya sumber cahayanya dari bawah. Kalau zaman dulu bawah ini cermin, jadi kalau mau lihat pakai mikroskop harus mencari pantulan sinar matahari. Kalau sekarang Anda bisa langsung pakai cahaya, ya cahaya lampu. Di sini Anda bisa atur banyaknya cahaya yang masuk. Di sini tempat Anda meletakkan objek yang diamati. Lensa yang dekat dengan objek kita sebut dengan lensa objektif. Di sini ada 3 lensa dengan tingkat perbesaran yang berbeda. Di sini ada lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata. Berapa kali perbesaran yang dihasilkan oleh mikroskop merupakan hasil perkalian antara lensa objektif dan juga lensa okuler. Ini untuk mengatur fokus, karena fokus mata tiap orang itu beda-beda. Sehingga kalau di teman Anda pas lihat di mikroskop, ini posisinya wes pas, ojo diganti. Tapi temannya yang lain lihat nggak jelas, blur. Kenapa? Ya karena matanya kan punya kemampuan yang beda-beda. Nah, dengan mikroskop cahaya ini hanya dihasilkan perbesaran sampai dengan ukuran tertentu saja, ya.
Nah, kalau kita mau mengamati objek yang lebih kecil lagi, mau lebih detail lagi, biasanya yang dipakai adalah mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron ini sumber cahayanya bukan berasal dari cahaya polikromatis, bukan cahaya lampu, bukan cahaya matahari, tetapi dia pakai emisi elektron yang nanti diterjemahkan dan kita bisa mendapatkan gambaran objek yang kita amati. Ya, kalau Anda penasaran kayak apa sih mikroskop elektron, ya tidak apa-apa, nanti ngirim pengujian, misalkan yang terdekat di sini kan UNER, tuh UNER ada mikroskop elektron, Anda bisa masuk labnya, bisa lihat hasilnya, tapi ya cukup mahal bayarnya, ya 350 untuk satu kali pengujian satu sampel. Kemudian mikroskop yang lain ada konfokal. Kalau mikroskop konfokal ini adalah mikroskop yang hanya meneruskan satu panjang gelombang cahaya saja. Kalau Anda ingat cahaya matahari itu kan dibilangnya Magicu Hibiniu ya, kalau masih ingat ya. Nah, Magicu Hibiniu itu adalah komponen cahaya yang secara bersama-sama akan menghasilkan warna tidak berwarna ini malahan, ya toh. Tidak berwarna tapi membuat Anda bisa melihat warna. Kalau konfokal itu hasilnya seperti ini. Misalkan ini ada sel manusia, aslinya tuh bentuknya begini, tapi Anda pengen lihat inti selnya seperti apa ya nukleusnya. Anda warnailah dia menjadi dengan pewarna biru. Ini warnanya biru. Oh, Anda pengen lihat sitoskeleton dari selnya. Ini Anda warnai jadi hijau. Nah, ini yang berwarna-warna gini itu hanya bisa dilakukan oleh mikroskop konfokal. Secara spesifik dia akan akan meneruskan cahaya tertentu yang Anda gunakan untuk mengamati objek tertentu saja. Ya. Kemudian selain dengan mikroskop tadi saya sebutkan ada dengan teknik pewarnaan. Pewarnaan yang paling penting dalam dunia kefarmasian itu namanya adalah pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Kalau pewarnaan gram itu nanti akan menghasilkan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Positif dan negatif ini digunakan untuk menentukan antibiotik yang paling sesuai. Kemudian ada pewarnaan tahan asam. Pewarnaan tahan asam ini digunakan untuk mengidentifikasi Mycobacterium tuberculosis. Hanya Mycobacterium tuberculosis saja yang akan menghasilkan pewarnaan positif, yang lainnya nggak bisa. Tetapi TBC itu tidak bisa diwarnai dengan pewarna gram. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada yang kurang jelas? Belum ada, Ibu. Oke. Nah, pewarnaan gram tadi kan saya sebutkan dia mewarnai bakteri yang digunakan untuk mengidentifikasi dia masuk bakteri gram positif atau negatif ya. Coba kita lihat. Nah, ini adalah gram positif. Dia sebetulnya dinyatakan positif itu apa? Ya positif terwarnai, hasilnya positif. Kalau gram negatif, ya tidak terwarnai. Gitu. Pewarnanya apa yang digunakan adalah kristal violet. Sehingga gram positif itu hasilnya seperti ini, warnanya keungu-unguan. Jadi prinsipnya bakteri ketika diwarnai dengan kristal violet semuanya akan berwarna ungu. Tetapi saat dicuci dengan iodin dan alkohol, warnanya itu ada yang tetap di situ, ada yang hilang. Kalau warnanya tetap ada di dalam sel bakterinya, dikatakan gram positif. Kalau warnanya setelah dicuci hilang, dikatakan gram negatif. Ya, saya akan ambil screenshot untuk presensi Anda, silahkan. Ya, di sekolah terus mari ngono numpak motor ngono ki yo opo iso to, Dek? Mbok yo mandek dhisik. Ya, saya akan ambil. Ini kalau ada yang naik motor dan yang lain-lain saya anggap tidak hadir karena pasti Anda ya gak iso nggatekne dan itu bahaya. Mending gak usah ikut kuliah enggak apa-apa, nanti dibaca. Keselamatan Anda lebih penting ya. Kalau seusia Anda gini, Anda kuliah, misalkan Anda kuliah jam 7 baru berangkat dari rumah karena mungkin Anda membantu orang tua gitu ya.
baru berangkat jam 6.50 ngono selak telat. Beh, lek numpak motor jan. Ya, banter-banter ngono kuwi gak wedi engko lak piye-piye nek opo-opo. Ya, kalau sudah seusia saya ini, babano wes saya telat, yang penting saya selamat. Ya, jadi harus keselamatan menjadi utama. Tadi yang naik motor dah, kamu lanjutkan aja naik motornya. Oke, sudah siap ya? Saya akan ambil 1, 2, 3. Ditahan dulu ya. Komputernya Bu Lia agak lemot. Sebentar, jangan berubah posisi dulu. Oke, terima kasih semuanya. Oke, kita lanjutkan ya. Dalam pewarnaan gram positif tadi ya, dia menggunakan kristal violet. Jadi warnanya tetap ungu. Kalau dia gram negatif tidak bisa diwarnai setelah dicuci dan treatment dengan iodin, warna ungunya hilang, hasilnya jadi putih lagi. Tapi kalau Anda mengamati hasil yang putih begini, Anda kan bingung. Ini kok hasilnya putih tadi, saya benar nggak metodenya? Atau selnya benar nggak yang ini, dan sebagainya, ada keraguan. Nah, untuk menghilangkan keraguan karena hasilnya negatif, Anda menggunakan pewarna kedua atau counter staining, yaitu safranin. Safranin warnanya merah, jadi kalau gram positif nanti ungu, gram negatif merah. Keduanya ini kok bisa berbeda, kenapa? Karena struktur dinding selnya dari bakteri tersebut berbeda. Bagian atas ini struktur dinding bakteri gram positif, ini ada peptidoglikannya. Bagian bawah struktur gram negatif, dia tidak punya peptidoglikan tetapi punya membran sitoplasma. Ini yang membuat dia berlaku berbeda pada treatment pewarnaan. Nah, keberadaan peptidoglikan ini juga membuat kemampuan penetrasi antibiotik bisa berbeda tergantung jenis antibiotiknya. Oleh karena itu, ada antibiotik yang hanya efektif pada gram positif, ada antibiotik yang hanya efektif pada gram negatif, tetapi ada juga antibiotik spektrum luas yang ternyata dia efektif untuk keduanya. Ya, jadi sekali lagi, gram positif dan negatif ini penting sekali untuk menentukan antibiotik yang paling pas. Kemudian untuk pewarnaan tahan asam atau acid fast staining ini digunakan untuk mewarnai Mycobacterium karena Mycobacterium itu kelompok bakteri yang bagian luarnya ada asam mikolatnya. Nah, si asam mikolat ini itu yang menghambat proses pewarnaan, dia juga menghambat masuknya obat. Dan seperti Anda ketahui bahwa TB itu treatmentnya lama, sekarang jarang yang 6 bulan, ya kebanyakan setahun karena ada resistensi, sehingga betul-betul harus ditegakkan diagnosanya, harus benar dipastikan bahwa dia ada kuman Mycobacteriumnya, baru nanti pasien diberikan guideline pengobatan untuk TBC. Ya, di bagian setelah ini nanti ini ada penjelasan terkait antibiotik. Ini nanti akan saya berikan ke Anda materinya menyusul ya. Jadi untuk pendahuluan ini kita sudah belajar tentang apa yang akan Anda pelajari dalam kuliah ini. Ada bakteri yang sifatnya menguntungkan, ada yang sifatnya merugikan. Ada berapa jenisnya, bagaimana kita mempelajarinya, dan seterusnya. Sebelum saya akhiri kuliahnya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi ini nanti blended ya, ini kan sudah nih online. Ini online ya, betulan online ya. Nanti sisanya saya berikan materi. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit ya. Nah, itu nanti akan saya berikan dalam bentuk rekaman dan lain-lain. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, nanti waktu rekap absennya per pertemuan atau sekalian di akhir pertemuan? Di akhir aja ya, Dek ya. Tapi kan nanti saya kirimkan ke Anda untuk screenshotnya setiap pertemuan, nanti saya kirimkan di grup BCMK ya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Jika nanti masih ada yang bingung dari materi yang diberikan, Anda boleh tuliskan di Telegram group ya.
nanti akan saya respon. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.